Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Alhamdulillah Bu Yo kembali lagi sharing dengan teman-teman semuanya setelah sekian lama off ya dari dunia per-YouTuban, mungkin 1 minggu ya. Karena Bu Yo kemarin itu lagi sibuk-sibuknya nyiapin keberangkatan si kakak yang mau mondok lagi ya teman-teman. Ya tentunya mungkin bagi teman-teman semuanya yang memang punya anak yang baru masuk sekolah juga, nah yang mondok juga pastinya mempersiapkan segala sesuatunya untuk anak-anak kita ya, terutama dari segi finansialnya iya, karena ada biaya pangkalnya atau biaya daftar ulangnya, kemudian mempersiapkan buku dan lain sebagainya ya, menguras tenaga serta menguras uang juga ya Bun. Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penerus atau generasi yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Nah, aktivitas Buyul pagi-pagi biasa ya Bun, setelah masak kemudian beres-beres rumah lalu nganterin Teteh Cila sekolah. Lanjut karena di sekolahan Teteh Cila itu sampingnya itu ada tukang sayur, Buyul beli sayur dulu karena kebetulan di rumah sudah pada habis ya Bun. Nah ini dia tukang sayurnya yang ada di pinggiran jalan dekat sekolah Teteh Cila. Jadi 5.000. Untuk Bunda yang baru masuk di channel Buyul, mohon dukungannya untuk like, komen, serta subscribe-nya ya Bun. Terima kasih. 20.000, 3.000, 6.000. Jadi Tambah 6, 89 teh. 89 totalnya. Yoi. Ya Allah ya. Baik teman-teman semuanya, nah itu tadi Bu itu belanja sebesar 89.000, itu cuman sayurannya aja ya teman-teman, belum lauknya karena lauk di situ lagi pada kosong. Akhirnya Bu Yo cuman beli sayurannya aja. Masya Allah tabarakallah, untuk harga-harga sayuran atau kebutuhan pokok saat ini masih menjulang tinggi ya Bun. Untuk kita sebagai berumah tangga harus pintar-pintar menghematnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap eksis dari dapur kita, supaya tetap masak, dan bagaimana caranya juga supaya kita nutrisi anak-anak juga terjamin, dan bagaimana pula supaya tidak membosankan ya bagi keluarga tentunya di menu-menunya. Nah, tidak terasa ya ibu-ibu semuanya, sekarang nominal uang segitu itu dapatnya cuman segini. Masya Allah, tetap disyukuri tapi ya, tetap disemangati juga suami kita yang mencari nafkah, jangan dicemberutin karena yang memang mencari nafkah itu tidak susah, tidak gampang. Jadi perlu adanya pengorbanan. Nah, kitanya juga sama, perlu pengorbanan juga untuk bisa menghemat dan mengatur semuanya ya. Asalkan kita punya strategi, caranya bagaimana supaya anak-anak tidak bosan, anak-anak cukup terpenuhi gizinya, kemudian menu-menunya juga kita kondisikan ya sesuai dengan kemampuan ekonomi kita. Nah, banyak yang tanya, Bu Yo, ini dong apa namanya dengan masak-masaknya. Bu Yo itu sebetulnya pengen sharing masak-masak, cuman susah waktunya ya. Anak-anak Bu Yo itu tidak bisa dikondisikan. Kalau Bu Yo lagi masang tripod untuk masak itu, Masya Allah banget, langsung aja dikejar, langsung aja tripodnya itu digulingkan. Dan ya beginilah, jadi masih serba kekurangan untuk Bu Yo sendiri untuk bisa sharing masak-masak. Dan masak-masak kalian bisalah intip dari channel yang lebih keren lagi masalah resep-resepnya. Oke. Nah teman-teman semuanya, di sini Bu Yo pengen sharing nih dengan ibu-ibu muda yang baru terjun ke dunia ibu rumah tangga atau baru menikah. Jadi aturlah sedini mungkin keuangan rumah tangga kita dari hal terkecil, yaitu pengeluaran dapur. Karena pengeluaran dapur ini memang pengeluaran yang lebih banyak ya dibanding dengan yang lainnya. Yang belum punya anak sekolah, pastinya ini pengeluaran dapur itu lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran lainnya. Ayo kita
kita sama-sama sharing. Yang pertama yaitu atur budget setiap bulannya berapa untuk yang berpenghasilan bulanan, atau misalkan yang berpenghasilan harian silakan budget untuk makan per harinya itu berapa. Jadi kalian harus menentukan sendiri kira-kira menu apa sih yang sesuai dengan kemampuan ekonomi kita, tentunya yang disesuaikan dengan nutrisinya ya teman-teman. Kita boleh menghemat tapi jangan sampai kita lupa apakah masakan kita itu bernutrisi atau bergizi atau tidak. Jangan sampai kita menghemat-hemat dengan masakan yang ala kadarnya tanpa adanya unsur gizinya ya teman-teman, kasihan anak-anak kita. Nah teman-teman semuanya, jadi jangan menganggap remeh untuk masalah dana atau budget perdapuran ya, karena budget perdapuran ini memakan biaya yang cukup tinggi untuk pengeluaran rumah tangga kita. Nah kemudian sebelum kita ke warung untuk berbelanja sayuran, kita harus tahu dulu dong apa sih menu yang akan kita masak hari ini. Jadi pas waktunya kita berbelanja tidak bingung ya, jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah biasanya teman-teman kalau kita sudah menentukan tujuan kita mau masak apa sebelumnya, jadi pas belanja sayuran itu tidak bingung lagi, fokus ke tujuan yang kita butuhkan ya, sehingga kan sesuai dengan budgetnya. Baik teman-teman, nah ini dia sembari belanja bulanan, Boyo dapat lauk pauknya, beli ayam yang sudah dipotong-potong gitu ya bun, bagian sayap, bagian paha, kemudian Boyo beli udang juga. Nah kemudian beli steamboat ya, ini harganya cukup mahal juga ya, segini tuh 33.000, Masya Allah banget. Nah ini bisa kita bagi menjadi 2 kali masak ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, selamat berhemat, sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan kemampuan keuangan kita juga ya. Jangan sampai kita berboros-boros ria, nanti bersedih-sedih di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Jadi dari sekarang manajelah keuangan keluarga kalian dengan baik, jangan sampai menyesal di kemudian hari karena tidak bisa menabung, karena tidak bisa menyisihkan uang untuk dana pendidikan anak atau lain sebagainya. Nah jadilah ibu bijak dan cerdas mulai dari sekarang, khususnya untuk ibu-ibu muda ya Buyu tekankan khusus untuk ibu muda, karena mungkin ibu-ibu yang sudah berpengalaman mah sudah tahu asam garamnya, sudah tahu bagaimana cara mengatur mengelola keuangan, cuman perlu konsisten dan kesabarannya lagi. Nah teman-teman semuanya, biasanya setelah berbelanja mingguan atau belanja sayur itu kita kadang untuk food prepnya itu males banget ya. Jadi kali ini Boyo juga dimasukin dulu ke kulkas baru bisa food prep. Dan ini kegiatan sore harinya yaitu masak-masak. Ini rencananya mau masak mie goreng ya, sesuai dengan permintaan anak-anak. Oh ya, ini adalah video lama sebetulnya bunda-bunda. Jadi Boyo itu telat mengupload karena kesibukan kemarin mempersiapkan kakak Zikran juga untuk masuk sekolah. Akhirnya Boyo baru sharingkan nih dengan teman-teman. Gak apa-apa ya, gak masalah, yang penting kita bisa sharing dan ketemu lagi, bersilaturahmi, memperpanjang pertemanan kita. Nah ini dia mie-nya sudah jadi seperti ini, mie goreng ala Bunda Yulia. Teman-teman, ini adalah menu sederhana Boyo. Jadi Boyo itu nggak pernah neko-neko masalah menu ya, untuk anak-anak juga. Ini Boyo sore harinya itu masak mie goreng ini sama ayam goreng untuk anak-anak. Jadi ya Boyo mengikuti aja sih sebetulnya. Kalaupun misalkan masak yang memang sayur kayak banyak-banyak gitu, tapi anak-anak tidak suka, ya akhirnya ya makan Boyo sendiri ya, karena Pak suami biasanya makan cuman 1 kali ya di rumah, itu pagi-pagi. Untuk siangnya Boyo kasih bekal seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kalian juga tidak bosan ya untuk menontonnya. Mudah-mudahan Boyo selalu memberikan inspirasi untuk teman-teman semuanya, khususnya ibu-ibu muda, karena suksesnya ibu rumah tangga adalah dari suksesnya memanage waktu, memanage keuangan keluarga kita. Baik teman-teman, tetap semangat menjalani hidup kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama